Halo Tangliners, kali ini ketemu lagi bersama gue Gita. Hari ini ada yang spesial dari Tangdin. Kita ketemu sama bakal ngobrol-ngobrol santai bareng sosok inspiratif dari Tangerang. Mungkin Kak Arif bisa kenalin sama Tangliners kita. Ya. Oke, perkenalkan, nama gue Pangeran Arif. Itu nama panggung sih sebenarnya. Nama aslinya itu Arif aja gitu. Arif aja. Singkat banget Kak. Bener itu singkat banget. Oke, di sini gue diundang sebagai influencer. Gue juga nggak tahu gue influencer atau bukan. Karena followersnya udah meledak katanya. Iya. Oke, gue adalah salah satu mahasiswa juga di Universitas Muhammadiyah Tangerang dan juga gue pekerja, terus juga tukang YouTube kali ya. Kalau tukang YouTube disebutnya apa sih? Vlogger. YouTuber. Iya. Kalau orangnya YouTuber ya, tapi Iya, kan betul. suka vlog. Terus juga gue suka photoshoot, Oke. suka endorse, pokoknya semua yang membuat gue suka ya gue suka gitu. Sukanya banyak banget Kak. Random ya. Oke, mungkin ini Kak, sebelum bahas lebih jauh tentang influencer, mungkin ada nggak sih Kak kegiatan sehari-hari Kakak di lain sebagai influencer gitu? Oke, jadi kegiatannya selain jadi influencer itu gue sendiri sebagai mahasiswa, yang pertama sebagai pekerja dan juga sebagai tukang foto. Bukan tukang foto sih, kayaknya tukang difotoin lebih tepatnya. Model ya? Model nggak sih Kak? Udah foto dibayar kan enak ya. Yes. Itu ngimbangin kegiatan di luar sama di kampus kan harus ya? Iya, harus balance lah. Iya. Knowledge is number one. Nah. Itu gimana ya? Cara ngimbangin kakak supaya seimbang gitu. Oke, jadi gimana caranya? Aku tuh membagi waktu. Yang pertama itu aku lebih mendahulukan kerja, karena kerja itu aku di pagi hari, kalau kuliah itu di malam hari. Nah, untuk kerja itu selalu aku disiplin. Jadi gimana caranya aku kerja nggak ada masalah kayak gitu, terus nggak ada pengurangan benefit atau dipotong gaji karena aku jarang masuk karena kesibukan aku yang lain gitu. Itu nggak mungkin banget, karena aku selalu gimana caranya ngimbangin antara kerjaan, kuliah sama kesibukan lain gitu ya kan. Nah, setelah pulang kerja, aku kerja pagi dari jam 7 sampai dengan jam 5-an lah sampai Tangerang. Terus lanjut untuk kuliah, prepare ganti baju, lanjut kuliah. Kuliah itu aku mulai dari jam 6 sampai dengan jam 9, kadang aku sampai rumah jam 12. Jadi nongkrong dulu gitu. Kalau aku langsung pulang biasanya dibully. Jadi kupu kuliah pulang. Padahal kalau mereka tahu aku udah capek banget kan ya. Setelah kerja jauh jaraknya, terus aku harus kuliah juga. Nah, untuk mempertahankan nilai aku di kampus itu, yang pertama aku lakuin itu adalah gimana caranya aku bisa ngerjain soal-soal ketika ujian gitu. Terus juga gimana caranya tugas-tugas aku nggak terbengkalai gitu. Gimana caranya aku bagi waktu buat ngerjain tugas bareng, tugas kelompok, kan biasanya ada tugas kelompok, ada tugas individual. Terus gimana caranya aku bisa foto endorse gitu. Terus gimana caranya aku harus membuat konten kayak gitu. Jadi sebenarnya di otak aku tuh muter-muter di situ aja sih. Muter-muter untuk kerjaan gak ada masalah, terus di pendidikan juga gak ada masalah. Karena aku memang jujur takut banget sama nilai C. C ini menurut aku cacat. Maaf. Karena cacat itu karena C itu maksudnya, karena C itu aku harus ngulang gitu. Jadi sampai saat ini pun alhamdulillah aku nggak ada nilai C, karena memang aku udah niatin gimana gue harus konsisten untuk nilai gue meskipun B gitu ya minimal gitu, tapi nggak ngulang gitu. Gimana caranya gue nggak ngulang gitu setiap mata kuliah. Nah, alhamdulillah sampai akhir semester, bukan akhir hayat ya, akhir semester aku masih bertahan di nilai-nilai yang baik gitu. Memang sudah terpancar sosok influencer yang baik ya.
Mungkin bisa jadi contoh buat para Iya, followersnya betul. Kak Arif nanti ya. Nah, kalau untuk endorse, foto endorse sama bikin konten itu biasanya aku manfaatin di hari Sabtu dan Minggu kayak gitu. Jadi di sela-sela liburku itu biasanya aku manfaatin untuk itu. Kadang pun aku nggak pernah ngerasa capek gitu, capek. Ya mau gimana, ini udah bagian dari hidup gitu. Iya. Tanggung jawab Iya, ya. tanggung jawab itu sebenarnya. Ya. Itu aja sih. Iya. Jadi buat teman-teman bisalah dipetik-petik yang harus dipetik gitu, buah jambu, buah-buahan gitu dipetik dari aku, dari sosok Pangeran Arif. Poin-poin penting Nah, ya. sudah poin-poin penting gitu. Yang ada di Kak Arif ini. Iya. Oke Kak, mungkin Kakak bisa jelasin nih sama Kang Diners kita. Sebenarnya influencer itu apa sih? Kayaknya kalau dibilang belum tahu udah pada tahu semua deh. Kalau menurut aku ya, karena udah 4.0 gitu, masa dia nggak tahu influencer itu apa? Tapi masih ada pertanyaan-pertanyaan kayak gitu di para netizen. Oke, jadi influencer itu menurut aku adalah orang yang memiliki followers banyak. Oke, poinnya Oke. followers banyak. Iya, followers banyak. Setelah itu media promosi sebenarnya. Jadi ketika aku nanti punya usaha atau kamu punya usaha, terus kamu butuh promosi, ya minimal internal dulu. Misalkan buka usahanya di Tangerang gitu, carilah selebgram atau influencer di Tangerang gitu. Karena untuk menarik konsumen itu lebih cepat dari influencer gitu loh. Jadi dengan dia memperagakan misal nih aku datang ke tokonya gitu, aku promosiin makanan gitu, aku promosiin makan, gila ini makanan enak banget gitu, ya kan? Otomatis orang Tertarik. kayaknya enak tuh gitu, akhirnya berkunjung lah gitu. Jadi sebenarnya media yang cepat gitu untuk untuk mendapatkan konsumen itu sebenarnya influencer sih gitu kalau menurut aku ya. Oke, terus Kak, sekarang kan udah jadi influencer nih. Image Kakak sebagai seorang influencer itu pengen jadi image yang kayak gimana gitu untuk para followers Kakak? Kalau image sih kembali ke akunya ya. Kalau misalkan aku memang orangnya baik, orangnya bisa dinilai baik gitu, ya udah aku bakal ngelakuin yang baik-baik juga, yang ke arah positif gitu. Jadi misalkan gini, aku pernah waktu itu buat Instastory. Jadi aku foto, terus kakiku ngangkat ke atas, terus temanku bilang gini, lu kan seorang influencer gitu, Asik. coba dah kasih contoh yang baik gitu. Kan? Oke, jadi akhirnya dari situ aku pelan-pelan mulai belajar juga sebenarnya dari teman-teman. Nah karena mereka support aku juga, jadi coba aku turunin kakinya, aku foto yang bagus kayak gitu. Terus juga kalau lagi buat Instastory di cafe gitu ya kan, lagi nongkrong nih bareng teman-teman, biasanya kalau misalkan aku lagi buat story tuh aku selalu bilang, gue mau buat story nih gitu, dijaga ya, bukan dijagain pacarnya gitu ya, dijagain makanannya takut hilang atau takut aku ambil gitu. Etikanya. Iya, betul. Yes. Jadi etikanya, jadi ketika aku buat story nih, wow ini makanan semua nih ya, anggap ya, terus aku buat story satu-satu gitu. Mereka tuh nggak boleh ada kata-kata yang benar-benar mengundang asumsi orang gitu. Yes, Apa sih, asumsi kok dia orang. seorang public figure terus gengnya kayak gitu. Aku juga nggak mau kesan jelek buat aku gitu. Padahal itu kan viewer bukan aku gitu. Itu Yes. adalah teman yang ngomong gitu. Berarti secara keseluruhan ya memang support system itu perlu banget untuk Betul. jadi seorang influencer ya, support Iya. system dari teman. Iya. Nah, Orang oh ya tua Kak, bisa. yes mungkin orang tua. Oh ya Kak, sebagai seorang influencer pernah kalau ini duet, kalau nyanyi kan duet, kalau ini kan collab, yes. Collab udah ini nih, udah bangkrut. Collab apa collab? Kolaborasi. Oke. Kolaborasi dengan siapa gitu Kak? Yang selebgram lain? Oh ada kok. Emang nggak apa kalau disebutin ya promosi. Pernah cuma secara general aja. Oke, jadi aku pernah juga collab bareng teman-teman di selebgram, tapi biasanya itu endorse yang bareng aja sih. Jadi kan aku punya manajemen juga ya. Terus kalau ada produk yang benar-benar, misalkan produknya itu kayak minuman nih, minuman. Sekarang kan minuman banyak banget tuh ya. Iya. Terus dia butuh 2 selebgram gitu.
Nah, ya udah akhirnya aku kolaborasi sama dia. Ayo kita foto bareng di sini gitu. Kayak gitu sih. Dan itu daya tarik untuk followers supaya ini dengan konten-konten kakak banyak, lebih banyak ke cuma kakak individu atau kolaborasi semakin banyak gitu. Oh, kalau kolaborasi, aku sih gini ya, kalau misalkan aku kolaborasi sama selebgram, misal selebgram itu followersnya di atas aku, itu biasanya aku paling gak kuat dengan kata-kata panjat sosial. Oh. Panjat gitu ya. Aku nggak suka banget itu. Sebenarnya, sebenarnya di situ kita kolaborasi bukan tujuan lain gitu. Entah kadang orang itu mikirnya panjat sosial gitu. Kadang pun temanku nih yang memang teman deket banget gitu. Aku kalau buat story bareng dia yang dihujat. Kadang aku kasihan gitu. Dia dihujat, lu pansos ya sama dia, lu pansos ya gitu. Jadi temanku tuh kayak ya udah temanku mendingan gak usah punya teman apa sekalian gitu. Jadi malah mereka mikirnya gua gak mau bikin story bareng dia lah, ntar gua dihujat pansos kayak gitu-gitu. Cuma kalau untuk sekarang ini mereka udah terbuka, udah aku kasih tahu juga, udahlah biarin aja nggak usah didengerin gitu. Cuma kan karena orang beda-beda ya, kadang psikis itu nggak bisa kita lihat dari per individual gitu. Kadang mereka merasa risih jadinya temenan sama aku gitu karena aku ini seorang yang aku ini seorang yang memang orang itu tahu siapa aku gitu. Jadi ketika aku butuh instastory bareng teman, ya masa sih aku bikin instastory sendiri. Ntar kalau aku bikin instastory sendiri dikiranya sombong ya kan. Kalau bareng teman kasihan temennya pansos kayak gitu. Tapi yang penting jangan pernah dengerin. Iya betul. Ya. Intinya sih kalau semenjak aku memulai sampai akhirnya kayak jadi sekarang ini, itu banyak banget sebenarnya komen-komen negatif kayak gitu, sampai DM, sampai buat fake account. Biasanya tuh fake account tuh yang bikin aku risih gitu loh. Lu siapa gitu, nggak berani nongolin diri lu gitu, tapi memperhatikan gua kayak gitu. Mungkin lebih ke kalau buruknya yang gak gua terserah lah, mau udah bodo amat lah gitu. Lu mau kayak gimana, gue bakal tonjolin dengan prestasi gue gitu. Sebenarnya aku lebih ke arah prestasi sih. Jadi ketika ada hater yang benar-benar ngejat aku tuh, ih lu apaan sih gitu, alay bla 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 bla. Oh, sebuku kali itu, bodo amat. Ya udah, aku mah yang penting aku kembali ke tujuan aku, gimana caranya aku menuai prestasi, aku ngebanggain diri aku, orang lain dan orang tua sih terutama itu kayak gitu. Mungkin ini ya, tadi kan bicara tentang image seseorang influencer seperti apa. Mungkin sekarang tuh kakak lagi fokusnya ke konten apa? Jadi tuh mending aku bikin konten YouTube daripada aku bikin konten Instagram, karena kalau aku buat konten Instagram, YouTube aku jadi kosong gitu, karena aku memang lagi ngembangin YouTube aku gitu. Jadi kalau di Instagram paling aku foto endorse ataupun bikin video-video singkat kayak gitu, lelucon sih sebenarnya. Oke Kak, mungkin untuk para tampilers kita supaya tahu keseharian kakak seperti apa, bisa kita lihat di mana ya? Oke, kalau untuk teman-teman yang mau tahu kegiatan sehari-hari sosok Pangeran Arif itu seperti apa, jangan kemana-mana, saya satu ini. Salah ya? Kak, sebutin dulu. Oke, Instagramku Pangeran Arif, nanti di tag di sini ya, Pangeran Arif. Terus YouTubeku juga ada nih, oke? YouTubeku Pangeran Arif juga, pokoknya dua-duanya Pangeran Arif. Oh iya, aku baru buat TikTok, bantu support dong Pangeran Arif juga kok, masih yang sama, oke? Cari aku Pangeran Arif, biar kalian dihantui sama Pangeran Arif, oke? Podcastnya gimana Kak? Podcastnya soon ya. Soon. Ya semoga aja ya. Amin. Oke, sekarang giliran gue nih. Kalian jangan lupa ya, follow Instagram gue di @gitaresa, dan yang paling penting, follow Instagram kita di @tangtin.id dan tangtin.tv. Jangan lupa like, komen, dan subscribe di channel kita Tangerang Teenager TV, dan dengerin podcast kita di Tangerang Teenager. Sampai jumpa. Sampai jumpa lagi.